Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dan yang selalu saya hormati sahabat saya, PLH Kabid Pendidikan Madrasah Bapak Heri Fatur Rahman, kandidat doktor insyaallah. Bapak dan Ibu wali santri, anak-anakku sekalian yang hari ini berbahagia di wisuda gitu ya, dan siapa yang belum? Hadirin hadirat aja semua deh yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT pada hari ini yang sedang melaksanakan haflah akhir sanah untuk siswa-siswi IBS yang jumlahnya 19. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini adalah awal, karena ini adalah kegiatan pertama. Yang pertama ini biasanya akan membekas sampai kapanpun. Mudah-mudahan ini akan menjadi perhatian kita bersama. Salam serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya selalu berdoa mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Kalau orang Betawi nggak baca pantun gak enak. Tapi saya bukan Betawi, saya Tegal. Minta cakapnya ya. Langit biru dihias mega, mentari terbit menyapa desa, santri Qurani teguh menjaga, 1 sampai 10 juz sudah di dada. Satu lagi, tadi bikinnya baru di sini. Bunga melati harum semerbak, mekar indah di pagi yang cerah. Semoga hafalan tetap melekat sampai akhir hayat penuh berkah. Amin. Bapak Ibu saya hormati, hari ini saya bangga. Hari ini jawaban atas kegalauan saya terjawab. Jujur saja, tadi sudah diceritakan saya tahun 2027 plus 4-5 tahun saya jadi kepala madrasah di sini. 2007. 2007 belum. 2007 pensiun. 2007 sampai 4 tahun kemudian itu tahun berapa itu? 2011. 2011 ya. Setelah itu saya ke Kanwil, kemudian ada sebuah kegiatan, izin cerita dulu sedikit. Kegiatan di salah satu madrasah dihadiri oleh Pak Yai Lukman Hamid. Yai Lukman Hamid itu pondok pesantren Al-Hamid yang Cilangkap. Waktu itu dihadiri juga oleh Pak Direktur dari pusat. Ada pernyataan yang menjadi catatan kami waktu itu saya di Kanwil setelah dari MTS ini. Banyak santri-santri Al-Hamid, mungkin MI-nya atau mungkin sanawiyahnya, yang berpindah keluar dari pondok pesantren, yang tadinya di madrasah di Al-Hamid itu hafal Al-Quran beberapa juz, setelah keluar menjadi predikatnya berubah, pernah hafal. Kita disentil itu oleh Pak Yai Lukman Hamid tahun 2012an lah, mungkin begitu. Ada Pak Kanwil, waktu itu Pak Murtado kalau nggak salah. Itu kemudian kami di Kanwil rapat waktu itu, karena sebetulnya juga di bidang madrasah seperti Pak Yai Heri hari ini, merapatkan bahwa ternyata bukan hanya itu, ada kegalauan lebih yang ada di madrasah. Jadi muncul, ini sudah beberapa kali saya sampaikan juga, pada saat awal-awal yang namanya busana muslim muslimah itu miliknya madrasah, Bapak Ibu. Tahun-tahun 80-an anak SD itu masih pakai celana pendek di atas lutut.
80-an. Ya. Yang menggunakan panjang itu hanya anak MI. Ya. Tapi kemudian perjalanan waktu, termasuk di dalamnya adalah tahfiz, hafalan Al-Quran, yang juga masih belum masif pada saat itu, tapi sudah ada di madrasah. Kemudian tadi dari Pak Lukman itu, kemudian kami rapat di Kanwil berpikir, oh ternyata kita di madrasah itu sudah mulai dikejar. Yang tadinya miliknya madrasah, yang tadinya ikonnya madrasah sudah juga diambil saudara kita di sekolah. Sekarang yang namanya busana muslim-muslimah itu kan bukan hanya miliknya madrasah, sekolah juga sama. Dulu mohon maaf, di tahun-tahun 80-an mencari guru yang menggunakan jilbab di sekolah itu langka, jarang. Tapi kalau di madrasah sudah semuanya. Nah, dari dasar itu muncul kita kegalauan nih. Kegalauannya itu jangan sampai kemudian di masyarakat muncul bahasa jangan sampai madrasah itu nggak ada bedanya dengan sekolah. Bukan tanpa dasar juga pada saat itu kita berpikir itu. Di tahun 84-an, 80-an awal lah gitu, pertengahan 80-an sudah mulai banyak para intelektual muda yang kemudian sudah memiliki putra atau putri yang pengen masuk belajar. Ada kegalauan kalau masuk madrasah, khawatir pengetahuan umumnya kurang. Masuk ke sekolah pelajaran agamanya hanya 2 jam, galau. Kemudian muncul sekolah alternatif saudara kita sekarang yang sering kita dengar namanya SDIT, SMPIT, SMAIT. Kita wajar bahwa kemudian galau, tapi bukan dalam konteks negatif untuk perbaikan madrasah. Kami berpikir jangan sampai yang sekolah itu lebih madrasah dibanding madrasah. Sementara madrasahnya sudah bergeser. Nah, dari situlah tahun 2012 Bapak dan Ibu muncul yang namanya mulok hafalan Al-Quran. Masih mulok. Yang tadinya hanya ada di swasta, negeri belum ada. Atas restu Pak Direktur, akhirnya hafalan Al-Quran ada di madrasah. Alhamdulillah pemerintah ada dukungan boarding. Ini sudah ada beberapa boarding, ada pesantren lah bahasa kita itu, yang akhirnya juga membuat program hafalan Al-Quran. Dan hari ini anak-anakku sekalian, saya ucapkan selamat kepada kalian. Kalian sudah membantu kelembagaan secara khusus, secara pribadi kalian memiliki kompetensi yang berbeda dengan yang lain. Untuk itu saya ucapkan selamat kepada kalian. Itu harapannya hafal teruskan, murojaahnya jangan sampai juga ditinggalkan. Jangan sampai muncul tadi bahasa pernah hafal. Kalau pernah hafal itu apa sih? Lupa. Ya kan, masalahnya lupa kan pernah hafal kan? Ya ini jangan sampai. Itu maka minta tolong kepada bunda-bunda, bapak dan ibu semua sebagai wali, tolong jaga anak-anak kita untuk juga hafalannya dijaga. Ini harapan itu hafal 3 juz. Sanawiyahnya 2 juz dan MI-nya 1 juz 30. Idealnya MI masuk sanawiyah 30-nya sudah hafal, tinggal yang 29. Sanawiyahnya sudah 2 hafal, di aliyah 3 juz. Tapi kondisi realnya yang masuk sanawiyah bukan hanya dari madrasah, ya, termasuk dari sekolah SD, yang masuk aliyah juga dari SMP. Belum lagi kemudian program di madrasah belum juga 100% berhasil. Nah, ini menjadi kendala dan kemudian diberikan kewenangan bagi madrasah untuk melakukan improvisasi. Yang akhirnya ada yang hafalannya juz 30, ya, diulangi lagi sanawiyahnya juz 30. Aliyahnya yang masih belum hafal, silahkan saja. Apalagi kemudian tadi di sini sudah 2 sampai dengan 10. Ini sudah luar biasa.
Artinya galauan saya hari ini sudah terjawab, bahwa ternyata insya Allah madrasah tidak akan kalah dengan sekolah dari tafakuh fiddinnya. Ini. Jadi dari kegalauan itu kemudian Bapak dan Ibu ke depan ya proses waktu berpikir yang lain lagi. Kalau hanya hafalan ya, ini anak-anak sudah ada juga di sekolah tadi. Maka kemudian muncul beberapa tahun yang lalu, tahun 2022 kalau nggak salah, apa 2021 saya lupa, Amsilati muncul supaya ilmu alatnya anak-anak itu tidak kalah. Awalnya programnya adalah di yang boarding dulu, tapi pengen dikembangkan ke juga yang non boarding. Tapi alhamdulillah yang di boarding MK6 termasuk yang pionir ya, yang awal ini yang cukup bagus gitu, dan tadi sudah dites gitu cukup bagus, dan programnya bukan hanya itu, ada Arba'in, ada juga yang punyanya Pak Kanil, saya lupa namanya Pak Tahir, apa itu Pak? Bilkolam ya, Smart Bilkolam. Ini semuanya ilmu alat ya, yang tujuannya adalah satu sisi dari sisi kelembagaan kami agar sekolah berbeda dengan agar madrasah berbeda dengan sekolah, dari sisi pengetahuan anak juga ada meningkat. Hari ini kelas 9 lulus, ini kelas 9 semua kan ya? Dan sering saya sampaikan juga, kalian sudah tidak mungkin lagi, bahasa saya suka nggak suka, mau nggak mau, enak nggak enak, kalian adalah alumni MTS Negeri 6. Itu nggak bisa sampai kapanpun sudah menjadi histori kalian, sudah menjadi sejarahnya kalian.